Yeah, this is funky shit. You better ready for it. You're back again with a fucking awesome rhyme. I hit the click with the time. I drink liquor with the lime. Trying to be a better one. Listen to this awesome funky song. Listen to the beat with a funky shit. Hit the bass and kick and the bass is my click. Yo, what the fuck, what you Yo, kembali lagi ke Cipeng Vlog di Jogja edisi kedua, teman-teman. Dan kali ini tahu topi yang saya pakai brandnya namanya Familias. Dan brand ini legend ya. Kenapa saya memakai brand ini? Jadi beberapa waktu yang lalu saya sering menerima titip jual di Dr. Tirta akun Instagram. Ya, itu brand Familias ini, dan ini harganya mengerikan ya lakunya. Dan tiap saya jual lebih mahal, anehnya yang terjadi di brand Familias itu diehard fansnya banyak banget, dan tidak ada satupun yang mencerca brand alay kok bisa harganya semahal itu. Itu aneh, dan ternyata diehard fansnya sangat setia. Karena penasaran, saya pengen mengulik ini brand gimana sih kok bisa resale tinggi sekali. Dan ini kebetulan dari Yogyakarta, tokonya Sakumi di daerah bandara. Nah, sekarang kita ketemu langsung dengan ownernya. Iya, Mas Dery Hexa. Yo, Mas Dery. Halo. Ya, perkenalkan dirimu, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Halo followersnya Dr. Tirta, perkenalkan saya Dery Hexa. Saya selaku owner Familias, brand dari Yogyakarta. Familias. Familias itu gimana historinya, Mas Dery? Aku menemukan nama Familias itu sebenarnya tahun 2011 akhir. Tapi aku mulai produktif itu di tengah 2012. Nah, itu pun dengan modal 200.000. 200.000. Wait, bentar nih. Sek. Aku penasaran nih. Di 2000 berapa? 11. 11 itu aku nemu namanya. Dan ini posisi benar-benar kamu kuliah kan? Oh, sekarang kuliah. Oh. Ini kamu kuliah sekarang? Aku kuliah di UNY, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Ya, angkatan akhir ini mau proses penyelesaian. Jadi Mas Dery itu masih kuliah, umurnya 24. Padahal ini 2018. Brand Familias ditemukan tahun 2011. Dan posisi itu berarti Anda masih SMK. SMK apa, Wei? Aku SMK dulu, Pak. SMSN. Oh, SMS ya? Oh, Nah, jadi kamu menemukan brand Familias ini justru ketika kamu SMA? SMA kelas 3. Anjir yo. Jadi dari 2011 itu kamu SMA menemukan Familias. Ide namanya dari mana? Kalau ide namanya sebenarnya spontan. Sebenarnya kan Spontan hui. sebenarnya Komeng. Spontan kalau namanya. Soalnya kan pada waktu itu kan di Jogja kan banyak tawuran, kayak banyak apa juga ya perkelahian. Ya, juga 2011 tuh Klite, gitu. Tawuran Jogja antara SMA yang ya. depan. Nah, aku pengen bikin brand yang namanya ini bikin mereka tuh tambah Tawuran? Enggak. Ya pasti ada kesultan deh. Bikin mereka tuh nggak tambah bikin keributan di Jogja, tapi malah tambah aman gitu loh. Tadinya sih dulu bikin brand yang ada pesannya gitu. Jadi namanya kan Familias. Karena kalau familia itu kita kan sering dengar nih. Nah, tapi kalau Familias sih aku dulu Keluarga gitu. sih masih ya keluarga. Dan saat itu yang desain adalah kamu sendiri. Saya sendiri. Dan menjualnya lewat apa itu? Kaset. Oh enggak, dulu kan Indomaret belum terlalu banyak. Kamu jual di Indomaret? Enggak, di depan. Numpang, Mbak. Jual di Indomaret? Iya, Jual di Indomaret? aku Di numpang. depannya? Circle K dulu Indomaret belum banyak di Cekasturan. Cekasturan kamu jualan di depannya? Di depannya. Gak pakai akun online? Enggak. Akunnya Facebook sih. Instagram belum begitu banyak yang pakai. Aku pakainya Facebook. Terus pertengahan. Dan kamu sendiri tuh desain produksi kamu sendiri. Dan mulai kamu serius? Aku kalau mulai produktifnya kan 2012 tuh. Ya, tadi jualan di Circle K. Cuman aku mulai bener-bener nemuin chemistry-nya tuh paling 2013-2014 lah. Lewat apa itu? Mulai ngomongin lewat Instagram aku. Instagram. Jadi kamu main Instagram pertama kali Familias itu 2014? 2013-2014 lah. Dan modal 700.000 itu tahun? Ini kan dari 700.000 itu uang SPP itu. Tadi kan SPP? Enggak, maksudnya itu kan kalau uang tabungan kan dari SPP-nya kan ada sisa uang tiap bulannya itu yang ditabung. Nah, ntar ketika siswanya lulus itu dikasihkan. Nah, itu 700.000. Nah, mulai dari situ. Nah, dari situ kan kalau uang 700.000 itu zaman dulu cuma bisa bikin kaos sekitar 12 pieces gitu lah. Aku mulai dari 12 pieces, satu desain, aku jual lewat Instagram pemasangannya. Jadi sistemnya sampai sekarang masih sama. Instagram. Instagram. Dan jadi untuk roots-nya Familias itu adalah kekeluargaan yang berdasarkan kalau nggak salah respon atas kenakalan remaja tahun ini. Iya sih. Benar. Oh benar, betul banget gitu. Jadi keresahan lah. Keresahan ya kalau kamu di Jogja sampai sekarang pun tuh masih ada tawuran udah berkurang banget sih. Tapi kelitnya itu masih ada, dan Familias itu adalah supporter ya. Betul. Itu adalah respon dari kenakalan remaja saat itu. Dan ini bertahan sampai sekarang. Dan yang desain adalah Mas Dery sendiri.
Pertanyaan berikutnya adalah kapan Familias itu bisa di resell tiap restock habis dan harganya bisa sampai jutaan di forum. Itu kamu tahunya sejak kapan? Kok bisa mencapai titik itu? Titik pasti tahu lah, orang pasti tahu kan bahwa kapan brandku bisa sampai seperti itu. Dari awal, dari 2012 aku rasanya. Dari bahkan pada waktu kamu SMA berarti? Iya, ceritanya bi? Ya karena menurutku dari sistemku yang tak pakai dulu itu sampai sekarang itu sama. Jadi aku masalahnya karena kan aku nggak punya toko nih, nah, otomatis aku zaman dulu aku masalahnya pakai SMS, belum pakai sih aku pakai SMS gitu. Jadi begitu desain aku upload nih lewat Facebook kan awalnya, nah itu mereka tuh yang pada suka ini pesennya lewat SMS gitu. Aku catat nih Pak, yang pesen siapa aja nih A, B, C, D, E. Nah itu aku janjian ketemuan di restoran. Nah, terus kayak gitu sampai satpamnya CK hafal gitu loh. Sekarang aku pakai motor nih. Dulu motornya saya pakai smash dulu, pakai apa ya? Bronjong. Pakai bronjong. Enggak bronjong gue ngawur pakai apa lah? Plastik lah. Tua. Itu bronjong. Bronjong sing itu loh. Bronjong tuh kalau keranjang di pinggir bakul kobis tuh, tapi isinya Familia semua. Enggak. Terus ketemuannya kan di isi kota tuh. Setiap ada yang datang, mau ambil Mas ya, ada kamunya. Terus kalau masalah resellnya mahal tadi ya, kok bisa? Jadi aku rasain sih dulu di Jogja kan sampai sekarang masih ada tuh namanya forum di Facebook tuh kayak clothingan di Jakarta. Nah, jadi anak-anak Yogyakarta itu pada jual brand lokalnya tuh di situ di grup itu gitu. Jadi kalau sekarang kayak booming resell tuh Jogja tuh dulu udah punya dari dulu gitu. Nama forumnya apa? Facebooknya kalau nggak salah clothingan di Jakarta kalau. Nah, ini buat kamu loh yang head speech Instagramnya Cipek brand lokal dinaikin. Berarti main mereka kurang jauh. Karena itu sudah ada di Jogja dari tahun 2013 lah. Forum FB Jogja. Terus jadi kan mereka ini kayak istilahnya dia pakai nih beli Familias dijual second gitu. Terus orang yang nggak dapat katakanlah gini Pak, ketika aku bikin kaos awalnya dulu 15 piece gitu. Nah, yang pesen sekitar 20 orang, otomatis kan yang nggak dapat ada kan berapa orang. Nah, itu yang nggak dapat itu kan mau nggak mau dia mau beli second dari orang yang jual gitu. Istilahnya apa ya? Kamu nggak ada ya reissue itu produksi ulang artikel yang enggak. Aku sekali semua. Dari dulu tak sekali. Paling kalau repeat pun ada yang berbeda warnanya atau warna dari satunya segala. Jadi perlu dicatat bahwa setelah rootsmu dari kenakalan respon atas anak remaja, kedua kamu booming karena justru karena forum lokal dan karena Instagram. Dan Familias itu main Instagram sejak tahun. Tak ingat tuh paling kalau enggak 2013 lah kalau enggak salah loh ini, aku lupa. Pertanyaan berikutnya, kamu buka toko atau bookshop atau kantor pertama kali itu tahun berapa? Jadi gini, orang bikin clothing kan nggak ada sekolahnya Pak. Nah, nggak ada sekolahnya, nggak ada kursusnya. Kita benar-benar dituntut buat mendengar, melihat, sama tanya-tanya gitu loh. Belajar berdasarkan proses. Proses gitu loh. Kan aku nggak tahu dapat vendor yang bagus di mana. Terus sama kayak Mas Tepong tadi ya, belajar berdasarkan proses. Ya, terus kita tanya sama yang lebih pengalaman. Kita belajar detail-detailnya juga dari referensi brand yang dulu pernah ada kayak gitu kan. Jadi kita otodidak Pak, sudah otodidak karena itu tadi. Yang aku pertama kali ya. Kalau yang sini itu ini pertengahan 2017. Kalau yang toko, pokoknya kamu pertama kali buka kantor atau bookshop, kamu tadi bilang selalu di CK terus. Itu pasti ada satu momen kamu pindah kan. Itu Pak CK terus. 2014 aku buka pertama kali itu di Prenggulung. Itu bukan toko sih. Aku jadi gini, aku kan saking nggak enaknya nih COD di tempat orang. Jadi aku kayak butuh tempat sendiri buat aku transaksi gitu Pak. Nah, karena lama-lama kan kita lihat masa yang ngambil tuh selalu bareng berbondong-bondong menuin parkirnya ini tuh sekalkan tadi. Jadi aku mikir aku butuh tempat sendiri buat transaksi gitu. Terus aku akhirnya kontrak ruko kecil ukurannya 6 kali berapa ya? Kecil kan 5 kali berapa itu setnya nggak step store, jadi setnya cuma ada meja sama kursi di dalamnya. Itu khusus transaksi aja gitu. Jadi kita masuk, Mas mau ambil barang ya, cuma kayak gitu. Karena itu pun aku diam-diam nggak ngomong sama orang tua gitu. Tapi sekarang tahu kan? Udah tahu lah, udah support orang tua. Nah terus Familias itu adalah cerminan selain kalau dibeli orang ya, brand yang dibangun dari nol, ya kan? Jadi kenapa orang kuat pasarnya itu kalau analisa Cipek? Karena yang satu yang dari awal dibangun histori adalah kenakalan, dan itu kalau orang yang pakai Familias itu artinya adalah saya anak muda yang memerangi hal seperti itu. Insya Allah. Ya, terus pengennya sih gitu. Pengennya. Terus yang kedua, orang laki ini karena tahu bahwa brand ini dari kecil dan jumlahnya limited. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa di Jogja itu brand lokal banyak ya. Banyak. Terkenalnya dari Jalan Cendrawasih, Kompleks Cendrawasih. Justru lah. Dan mereka itu tipenya adalah buka toko dulu,
Ya. baru online. Ya. Kamu kebalik Mas. Balik, emang. Nah kalau Mas Tebo, kita di vlog yang part 1, kamu udah denger ya penjelasan Mas Tebo. Mas Tebo adalah seorang senior banget di dunia clothing. Suhu lah. Nah, kamu juga mengakui kan? Ya, suhu dia. Dia buka offline dulu, roots, baru online. Anda kebalik Mas, kebalikannya. Nah, itu kenapa? Ya, karena kayak gini. Kan budget. Nah, ya budget jelas. 700.000 mau buka toko di mana? Iya, betul. Satu. Terus ya kita kurang wawasan lah cara bikin toko kayak gimana. Terus kontrak juga mahal. Ya tetap yang pertama itu budget lah Pak. Budget ya. Karena kalau kita punya toko pun kita nggak punya uang buat produksi banyak, cuma gitu loh. Betul. Nah, jadi intinya paling utama budget. Jadi karena benar-benar saya ini nggak minta modal orang tua, saya istilahnya pakai modal yang dari sekolah tadi ya. Berarti kamu benar-benar pure sendiri nih? Sendiri. Gak ada utang-utang? Nggak, utang sama sekali sampai sekarang alhamdulillah nggak. Berarti 4 jempol. Pak jempol. Udah kita itu. 6. Tahu. Sar, gak utang loh, gak utang loh, gila loh. Dan angkat budget ya. Ya. Dan kamu di Instagram terkenal sampai sekarang ya. Kalau yang ke toko, misalkan kamu restock itu lebih sering habis online apa toko? Jadi gini, kalau sistemnya Familias nih ya. Sekarang loh, sekarang. Iya, sekarang tak share. Kan Jadi ada toko deh. pemesanannya itu tetap lewat line sekarang, Pak. Karena tadi aku share nih artikel yang baru lewat Instagram, ngajak orang tuh nggak bisa datang ke toko langsung. Jadi aku open bucketnya itu lewat line gitu. Karena kenapa tadi? Karena belajar dari pengalaman. Ketika aku bikin katakanlah aku bikin stok 70 piece nih, tapi yang pesan tuh sampai 500 orang, 700 orang. Ya aku logikanya sih karena aku nggak bisa ngasih fasilitas. Kalau orang 700 itu kesini semua kan, nggak ada fasilitas untuk parkir untuk orang masuk loh Pak. Jadi aku cari amannya itu kayak kan di sistem bucket online. Jadi kalau yang 70 piece itu tadi udah full bucket, otomatis yang kesini kan 70 orang. Yang lainnya kan istilahnya apa ya? Nyari-nyari lewat online gitu. Siapa yang punya? Jadi tetap kamu supaya rapi aja ya. Tetap ya nggak ada fasilitas juga sih Pak untuk kalau contohnya kalau pameran juga kan fail ya nggak tak jual online ya, dan kenyataannya kan orangnya segitu. Lah aku mikir kalau ini tak. Nah, kita bahas nih. Jadi Familias itu pernah membuat sebuah kisah di Jogja. Jadi ada sebuah event clothing namanya apa? Ada nggak? ICC kalau Ada sebuah clothing, Carnival apa iya, clothing di Jogja tahun 2015 dan Familias ikut. Itu yang terjadi adalah chaos Pak. Antrian di Familias itu hampir dari Familias sampai open gate dan semua bingung ini brand apa ya bos? Gak ada yang tahu. Awalnya mereka bingung nih brand apa, dari mana, begitu boom open langsung des itu antrian panjang. sampai terakhir kemarin sih yang apa ya, Tikfest. Event kamu juga antrian lagi. Iya. Nah, jadi tiap kali Familias itu ikut event selalu antrian, bener? Benar. Dan tiap kali rilis online itu selalu cutuk gitu. Iya. Bener. Alhamdulillah. Dan ada pemandang itu nggak mau restock lebih dilebihkan. Enggak sih, karena yang pertama aku jaga moodnya orang bayarku, loyalitas kan mereka, aku jaga. Karena mereka tuh kadang pengen pakai barang yang nggak banyak orang pakai, gitu kan untuk biasa kan kayak gitu. Terus ya aku sih idealisnya kayak gitu sih, nggak mau repeat barang. Dan sekarang pertanyaan yang berikutnya nih, kok bisa sampai rebutan tuh karena stoknya dikit yang kamu bangun dari branding yang dari awal kamu bangun, ya kamu petik sekarang kan? Ya sih, mungkin kalau aku lihat diskon sekarang sih jumlah yang saya produksi ini nggak sebanyak orang yang pengen, gitulah istilahnya. Dan aku nggak mau meningkatkan itu sih. Dan emang itu idealisme. Ya, dan ini pertanyaan yang cukup jawab ya atau tidak. Iya. Familias itu streetwear atau enggak? mungkin apa ya, streetwear versi saya mungkin streetwear itu juga menurut orang beda-beda ya kan. Ketika dengar streetwear mungkin menurut si A apa, menurut si B apa, menurut si C apa. Tapi kalau saya sendiri ya kalau salah nanti bisa dikoreksi di komentar ya. Di komentar di YouTube. Kurang ajar ya. Udah mulai kayak vlogger. Di sini. Di sini baik. Klik like subscribe guys. Mungkin versiku streetwear versi apa ya, versiku lah, karena aku benar-benar mulai dari bawah, aku benar-benar mulai semuanya ya apa ya, mandiri jalan gitu. Terus aku juga punya visi misi ke depannya. Tawuran? Ya enggak lah Pak, punya visi misi ke depan sih aku pengen juga kayak sport komunitas yang ada di Jogja ataupun yang Sekarang udah sih Pak. apa yang udah kamu support? Jadi gini, aku Familias sendiri sih, aku ada kayak plan video gitu yang istilahnya aku nyebutnya itu promotion. Jadi itu edisi kayak aku sharing tentang komunitas-komunitas atau pelaku-pelaku kreatif kayak skate dan lain-lain sih. Di Instagram aku udah ini ke volume yang kedua sih. Aku kayak share kayak kegiatan anak-anak skate kayak gitu sih Pak. Jadi tapi kalau Familias sendiri tetap
balik ya, bahwa target marketmu berarti usianya nggak sampai 24 tahun. Oh ya enggak sih, kalau target market sebenarnya aku universal lah. Maksudnya kayak aku juga senang ada orang tua pakai, aku juga senang ada anak-anak pakai. Tapi kenyataannya, jadi kan kita kan mungkin bisa nih mikir target marketku inilah pokoknya orang-orang yang kayak gini. Cuman kan kenyataannya kan nggak begitu, nggak sejalan kan sama rencana. Cuman ya kita lihat kalau target marketnya Familias itu pemilih itu kadang anak-anak SMP, SMA sampai kuliah awal. Nah, itu mengenai Familias, jadi emang ya udah, kalau kenapa resellnya tinggi karena emang langka kan. Ya, Kenapa langka? Karena emang sejarahnya dari awal ya emang buatnya emang langka kan. Dan kenapa kok bisa kuat loyalitasnya? Karena rootsnya pun dari dibangun karena di atas dasar respon sering tawuran. Kalau kamu di Jogja dan kamu sering nongkrong atau sering tahu kehidupan di sini dari tahun 2011-an, itu fenomena klite pakai vario putih. Coba cek di CC lah Pak. Coba cek di CC Ya. sekarang bangkit lagi. Iya di CC. Dan Familias itu respon dari itu ya, wajar sih disebut streetwear. Ya. Dan harganya mulai dari Kalau topi yang saya pakai ini. Kak topi kayak gini 135 sih. Dan kamu tahu nih, yang legend tuh hoodie kayak gini loh bos. Jadi dulu kenapa saya tuh kaget banget sama brand ini. Nih, hoodie ini ya, ini harganya berapa? 300 ya? Kalau harga ini 290 Pak. 290. Yang legend itu yang logonya FMMS. Yang simpel kayak gini biasanya. FMMS. Nah ini belum rilis ini. Nah, ini belum rilis logo Nanti blog atau bakal tak kasih, bakal tak kasih. FMMS, FMNS. Ya. Itu risalnya 1.200.000. Gila bos. Itu sampai sekarang saya masih nggak masuk akal itu 1.200.000 dan laku. Dan tidak ada satupun yang hate speech ya, dikarenakan loyalitasnya orang-orang Jogja dan warga atau teman-teman yang beli Familias emang support. Beda cerita kalau saya jual brand lokal lain bisa dimaki-maki saya. Dan ini adalah respon bahwa jual brand lokal di atas harga normal itu wajar kan? Wajar. Di Jogja sudah ada dari 2011. Kalau kamu protes, berarti kamu mainnya kurang jauh. Iya. Nah, jadi bukan hanya brand luar yang bisa di-resell. Iya. Oke, langsung to the point berikutnya. Kalau udah ada Familias belum 10 tahun, kok buat brand baru namanya Hubsco? Karena Hubsco kan ownernya kamu juga. Iya. Nah, sudah siapa yang tahu? Kenapa kamu buat Hubsco padahal Familias belum ada 10 tahun? Ya sebenarnya aku pengen, jadi apa ya? Aku sendiri sebenarnya suka ya Pak. Kayak aku nggak beli nih brand luar, cuman aku suka kayak lihat-lihat mereka berkembang gitu. Jadi aku suka lihat perkembangan brand-brand lokal luar gitu. Jadi ada apa ya? Ada rasanya tuh kayak ada idealis yang ini nggak bisa tak terapi di Familias gitu. Jadi aku mau nggak mau kan bikin warna baru. Nah aku bikin brand lagi gitu. Namanya Hubsco. Hubsco. Dan ini rootnya kelihatan Hubsco ini. Dia benar-benar streetwear kalau menurut saya. Oh, gitu. Dia support ya. Sebenarnya kan brandnya beda-beda nih. Iya, kalau saya lihat si Hubsco ini emang kelihatan dia support skate dari awal ya. Iya. Support skate dan BMX dari awal. Dan ini kayak wadah baru. Dan Hubsco ini target marketnya kalau menurut saya nggak berbeda ya. Beda. Dan Ya. ini produknya tapi sama-sama limited. Limited semua. Tapi tidak sekencang Familias atau gimana? Jujuran Karena- aja. Enggak, ya, karena circle-nya beda gitu. Jadi apa ya, bayarnya Familias ini dia nggak mau belum kalian belum mau beli Ghost gitu. Tapi malah justru itu yang rencana saya gitu. Kalau aku bikin dua brand sama bayarnya, ya percuma. Iya, tapi aku target marketnya emang tak bedakan Pak. Ghost kayak gini, Familias kayak gini gitu. Nah itu buat kamu yang ingin membangun konten, jadi target market harus jelas ya. Harus juga. Harus jelas walaupun ujung-ujungnya ya nggak tahu kan yang bisa pakai Kan itu apa-apa. menentukan konsep bakal target. Hubsco nggak mungkin buka di Indiklon, Ya. tapi Familias juga nggak mungkin buka di event-event kayak Exposure, LOL, pop-up juga Ya, mungkin. karena beda Pak. Beda market kan? Ya, beda market. Untuk soal harga Hubsco, TIS berapa? Kalau Tis. itu 145 sih Pak. TIS, jadi Ya. desainnya aja beda, bos. Simple, minimalis. 145. 145. Lebih mahal dikit sama Pak. Nah ini buat teman-teman yang tahu. Nah sekarang Mas Dery ini di sesi-sesi terakhir, pandangan kamu mengenai definisi streetwear di Indonesia itu apa? Streetwear di Indonesia. Karena kamu tadi bilang bahwa streetwear itu per orang subjektif. Ya, Nah oke. kalau kamu sendiri memandang streetwear itu apa? Apa yang tak rasain aja Pak, karena aku kan pelaku juga nih. Terus aku bisa ngomongin tadi kalau brandku ini streetwear apa enggak. Nah mungkin aku nyebutin streetwear versiku. Nah kalau definisi streetwear di brand lokal yang lainnya, ya streetwear itu mereka yang nggak cuma jualan gitu, nggak cuma nyari uang, nggak cuma istilahnya pengen kaya gitu, tapi mereka benar-benar support movement-movement lokal lah Pak. Sama apa sih lokalnya yang perlu disupport, apa sih anak-anak muda yang di lokal yang benar-benar mereka kan butuh support Pak. Mereka kan kayak skate nih yang aku jelas-jelas paham aja sih Pak, kayak skate mereka kan Bisa nyeker, Pak? nggak bisa Pak. Aku juga bisa meluncur. Oh ini jatuh. Oke siap. Ya kayak gitu sih mereka, kita harus peka sih kayak nggak cuma skate, mungkin musik atau movement lain gitu sih. Dan yang jelas mereka yang berawal dari bawah gitu tuh kayak gitu sih Pak. Itu streetwear Versi saya. dari Hexa. Ya. Dan buat kamu brand-brand yang mengatasnamakan dirinya premium terus jualan di Instagram, pandangan
Menurut saya nih ya, kalau mereka mengatasnamakan premium kan, aku ngeliatnya mungkin dari detail dan yang jelas punya toko ya, Pak mungkin ya, karena kan dengarnya kan premium gitu. Jadi bayar itu di servis nggak cuma dari produk, cuma dari store juga atau penempatan store yang Nah, kalau premium tapi nggak punya toko, mungkin itu bensin Pak. langsung to the point. Jadi kalau kamu kategorisikan premium itu bukan hanya sekedar kamu jualan di Instagram dan kamu hanya sekedar jualan. Servisnya juga ada premium. Iya, servis, campaign, terus roots-nya, dan kalau bisa yang punya toko. Iya. Kalau nggak punya modal ya otomatis kamu harus dari hal yang lain kan, Iya. dari packagingnya, dari servisnya atau dari roots-nya, limitednya itu kan kayak bisa diberikan kalau sama Milias. Ya. Terus pesan kamu buat anak muda yang ingin memulai dari bawah karena kamu tanpa utang dan kamu start 700.000 dari SMA. Oh, ini. Buat mereka. Yang Biar pengen semangat brand nih. nih. Iya, Oh, karena anak SMA pengen punya brand. siap. Jadi ketika ada ide itu langsung gas ya gitu. Kalau nggak punya uang Pak, Sebenarnya gini Pak, kalau kita benar-benar lihat sikon ya, kalau orang itu benar-benar nggak punya uang, ya mereka harus nyari. Mau nggak mau, mereka harus nyari info. Bikin t-shirt itu berapa? Paling minimal sekarang kalau vendor kan 12 piece bisa, 12 pieces bisa. Itu kisaran ya 700, 500 lah gitu ya. Pinjam temannya dulu apa gimana caranya? Istilahnya aku ini berawal dari 15 pieces, 12 pieces kalau nggak dan salah. itu dari sisa tabungan SPP. Iya. Ini customer kesini ya? Iya. Kamu tahu saya wawancara ini customer datang terus. Gila di toko ini. Iya, gimana? Nah, jadi pesan kamu adalah nggak boleh menyerah. Ya nggak boleh nyerah. Dan kalau Langsung punya aja. ide langsung digas. Iya langsung kan. Jadi kalau bisnisnya itu baru 3 bulan, 4 bulan atau tahun tuh jangan ngeluh. Kalau udah setahun itu ngeluh wajar. Tapi kalau baru 6 bulan tuh jangan ngeluh dulu lah. Jadi istilahnya kita nggak bisa lewat jalan suruh, bisa lewat jalan tikus. Nah itu. Dan ini yang terakhir, Familias secara ke depan konsepnya apa? Konsep Cita-citanya pengennya gimana? dari segi apa ya, segi produk sih aku pengennya juga jaga servis lah, dari entah itu dari keseluruhan apa, dari produk aku juga kan mesti ini kan posisiku baru belajar juga nih dari detail juga, makanya aku tingkat kualitas atau servisnya yang lain. Terus kalau untuk masalah movement juga aku pengennya sih support movement lokal gitu Pak, yang ada di Jogja lah terutama. Istilahnya kayak vlog sebelum ini kayak Mas Tebong itu kan juga dia istilahnya contoh lah, aku salut sama dia karena dia benar-benar punya tempat untuk fasilitas mereka gitu Pak. Kayak yang parknya itu, iya skatepark tuh kan di Jogja Gak jarang, jarang gak ada sih di iya. Degung, di Poin, cuman dan untuk di Jogjanya emang yang bagus guys, pas banget. Sekarang kan kalau istilahnya Mas Tebong kan mungkin lain-lainnya dia yang membesarkan kekayaannya sendiri, maksudnya nggak mengembalikan ke komunitas, dia jangan Dia mengayomi sendiri juga. ya. Dan itu pesan dari Derry buat kalian. Selain gas. Gas. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau pengen mengunjungi toko Familias, kamu bisa ke Jalan Solo. Tes. Ini alamatnya bosku. Iya. Atau ya kamu harus siap lah. Ya. Berlomba, kalau enggak kamu follow aja Instagramnya Familias KPMRS dan kamu bisa order langsung lewat lainnya. Sampai jumpa di vlog Cipeng Jogja part 3. Kalau di part 3 kita masih di Jogja lagi, kita akan membahas mengenai sticker hook. Ya, see you bos. I'm just playing, man.